11 kami ingin mempresentasikan bagaimana pandangan ulama dan serta hukum mengenai hak terhadap anak yatim atau melindungi perlindungan hak anak yatim. Sebelum itu, saya ingin memaparkan tafsir dari ayat anak yatim yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabith bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Yang artinya, berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 2. Adapun mufradat dari ayat di atas, yang pertama al-yatama yang artinya yatim atau dari yatim, yang berarti anak yang ditinggal ayahnya. Amwal artinya harta mereka, harta anak yatim tersebut. Kemudian wala tatabaddalu al-khabith thayyib, jangan menukar haram dengan yang halal. Kemudian munasabah ayat tersebut dapat dipahami dengan melihat kedudukan dalam rangkaian awal surah yang menata kehidupan keluarga dan perlindungan lemah. Pada ayat pertama Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepadanya serta menjaga hubungan kekerabatan. Menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu, terikat dalam jaringan keluarga besar. Setelah fondasi takwa sosial tersebut diletakkan, ayat kedua langsung mengarah pada kelompok yang paling rentan, yaitu anak yatim. Peralihan ini menunjukkan bahwa wujud nyata ketakwaan dan penjagaan silaturahim bukan hanya bersifat spiritual, tetapi harus terimplementasi dalam perlindungan hak ekonomi pihak yang lemah. Dengan demikian, perintah memberikan harta anak yatim merupakan aplikasi praktis dari nilai takwa yang telah diperintahkan pada ayat sebelumnya. Adapun asbabun nuzul, pakar tafsir kota Kufah Irak Abu Nadar Muhammad bin As-Saib Al-Kalbi mengatakan surat An-Nisa ayat 2 turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam riwayat Imam Maqatil bernama Al-Munzir bin Rif'ah menguasai harta milik keponakannya yang yatim. Ketika balik, keponakannya tersebut meminta hartanya. Namun ia menolak penyerahannya. Keduanya sepakat mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat tersebut. Pamannya berkata, saya memohon perlindungan kepada Allah dari seluruh, kemudian menyerahkan harta tersebut kepada. Kemudian
Fasih, yakni Al-Qurtubi, dari Imam Al-Qurtubi. Pertama, firman Allah, dan berikanlah kepada mereka anak yatim harta mereka. Maksudnya al-yatama di sini adalah anak yatim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan Nabi Muhammad kepada anak yatim, yakni Abu Thalib, merupakan ungkapan kedekatan mereka. Kedua, firman Allah, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, bermakna larangan mengganti harta anak yatim yang baik dengan yang kalian miliki yang lebih buruk, sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah. Mereka mengambil harta terbaik milik anak yatim lalu menukarnya dengan milik mereka yang lebih rendah nilainya. Para ulama seperti Sa'id bin Musayyah, Az-Zuhri, Az-Zuhri, dan menafsirkan ini sesuai makna zahirnya. Sementara ulama lain menegaskan bahwa ayat tersebut juga mengandung makan harta anak yatim secara zalim. Karena itu, karena harta itu haram diambil, dan manusia diperintahkan mencari rezeki dengan yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan tafsir kontemporer, dalam tafsir Al-Munir, dalam ungkapannya, memakan harta anak yatim mencakup seluruh bentuk pemanfaatan yang merugikan harta mereka, karena sebagian besar penggunaan harta berkaitan dengan kebutuhan makan. Memakan harta anak yatim termasuk dosa besar, sebagaimana praktik jahiliyah yang menukar harta baik milik anak yatim dengan harta buruk miliknya sendiri. Istilah istilah yatim seperti anak yang ayahnya, namun digunakan anak yang belum balik. Ini pentingnya menjaga mereka hingga saat dewasa dan layak mengelolanya. Hal ini sejalan dengan Quran surat Nisa ayat tentang menguji kemampuan anak yatim menyerah sebelum menyerah harta. Kemudian pandangan Mufassir Nusa, Richir Buya Hamka, pada zaman jahiliyah, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak, maka keluarga yang lain, terutama saudara yang ditinggal, yang menguasai hartanya. Adapun tafsir Al-Misbah menegaskan pentingnya bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan silaturahim. Ayat-ayat berikut menjelaskan pihak yang wajib dijaga hak-haknya, terutama golongan yang paling lemah, yaitu anak yatim. Ayat ini memerintahkan para wali untuk memelihara dan menyerahkan harta anak yatim dengan benar, serta melarang mengambil dan menukar harta mereka yang baik dengan harta yang buruk demi keuntungan pribadi. Larangan tersebut juga mencakup memanfaatkan harta anak yatim secara tidak wajar dengan mencampurkannya ke dalam harta pribadi, yang mana ini termasuk juga ungkapan pada zaman jahiliyah.
Kemudian pandangan tafsir Kemenak, ayat ini menjelaskan siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah dan berikanlah wahai para wali atau orang yang diberi wasiat mengurus kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa lagi cerdas untuk mengelola harta mereka sendiri yang ada di dalam kekuasaanmu. Dan ini pandangan tafsir Kemenak. Tindakan itu sama hal menukar yang baik dengan yang buruk. Dan demikian pula janganlah kamu makan harta mereka beserta harta-hartamu. Yang mana ikut memanfaatkan harta mereka demi kepentingan diri sendiri. Kemudian tafsir surat An-Nisa ayat 5. Wala tu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Mufradat ayat as-sufaha bentuk jamak dari kata safih yang berarti orang yang menghambur-hamburkan hartanya, atau safi yang bermakna kekacauan atau kelalaian yang terjadi pada akal dan perilaku, yang mana anak yatim belum balik, ya kemungkinan besar mereka tidak bisa mengelola hartanya, maka itu dinamakan asafi. Seperti itu. Kemudian munasabah ayat surat An-Nisa tampak dalam kelanjutan yang sangat erat dari rangkaian ayat sebelumnya yang berbicara tentang perlindungan hak-hak kelompok lemah, khususnya anak yatim dan perempuan atau yatimah. Setelah pada ayat kedua, Allah menegaskan larangan memakan anak yatim secara zalim, serta memerintahkan penyerahan kepada mereka. Ayat ketiga dan keempat berbicara tentang keadilan dalam pernikahan serta kewajiban pemberian mahar. Maka ayat kelima datang sebagai penjelasan tahap pengelolaan harta sebelum diserahkan sepenuhnya kepada pemiliknya, yaitu anak yatim. Pandangan mufassir klasik, ayat kelima ini beberapa rincian dan hukum penting mengenai ayat ini. Kata as-sufaha dalam bentuk jamak dari safih, yaitu orang yang tidak memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak-anak yang belum balik, yang akalnya belum matang, orang dewasa yang di mana mereka menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkannya dan tidak mengerti cara memanfaatkannya dengan benar. Kemudian konsep pencegahan hukum, yakni wewenang seorang pemimpin atau hakim atau wali untuk menahan hak seseorang dalam membelanjakan hartanya demi kemaslahatan dan keselamatan harta tersebut. Dikhawatirkan akan habis dan membawa mudarat. Seperti itu. Kemudian dalam tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa para ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna ungkapan orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang dilarang untuk diserahi harta. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah anak-anak dan perempuan, yakni kelompok yang umumnya belum memiliki kecakapan penuh dalam mengelola harta. Oleh karena itu, wali diperintahkan untuk tidak menyerahkan harta kepada mereka
sampai terlihat adanya kecerdasan dan kemampuan dalam memelihara harta. Seperti itu. Kemudian At-Tabari juga menegaskan bahwa istilah anak yatim mencakup laki-laki maupun perempuan. Perintah dalam ayat ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kepemilikan mereka, melainkan mengatur waktu penyerahan harta agar tidak terjadi kerusakan atau penyia-nyiaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa termasuk as-sufaha adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pembatasan dalam pengelolaan harta karena ketidakmampuan. Seperti itu. Kemudian pandangan tafsir kontemporer dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang membiarkan orang-orang safih menggunakan harta-harta adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pokok penyangga kehidupan baik untuk berdagang atau yang lainnya. Larangan ini mengisyaratkan bahwa larangan bagi para safi untuk menggunakan harta mereka ada kalanya disebabkan mereka masih anak-anak atau dikarenakan gila atau dikarenakan buruknya mereka dalam mengelola harta seperti itu. Kemudian pandangan Mufassir Nusantara yakni Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa meskipun harta tersebut milik anak yatim, harta itu juga dianggap bagian dari kepentingan masyarakat sehingga harus dijaga dengan baik. Karena itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengolahnya, mengelola belakang agar tidak habis dan menimbulkan kemeratan. Wali atau pihak yang berwenang bertugas menjaga, mengelola dan mengembangkan harta tersebut demi kebutuhan pemiliknya. Dan tafsir Kemenak juga menegaskan para wali atau wasi diperintahkan menyerahkan harta anak yatim ketika mereka telah dewasa dan mampu mengelolanya. Jika belum cakap, harta tersebut harus tetap dijaga dan dikelola dengan baik karena menjadi penopang kehidupan mereka. Seperti itu. Entah itu kebutuhan pakaian, kebutuhan pendidikan, obat-obatan untuk berobat mereka seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada ayat ke-6 yang lumayan panjang ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Adapun wabatalul yatama yang berarti ujilah atau latihlah anak-anak yatim hatta idza balagu sampai mereka mencapai usia yang balik. Fa in anastum maka mereka apabila kalian telah melihat tanda-tanda minhum dan kedewasaan dan kecakapan dalam mengelola harta pada diri mereka,
Nah, seperti itu. Wala ta'kuluha israfan. Dan adapun arti israfan yakni berlebihan. Jika mereka berlebihan menggunakan harta. Kemudian wabidaron yang artinya sikap bersegera kepada sesuatu, dan dimaksudkan di sini adalah bersikap tergesa-gesa dalam membelanjakan harta sebelum anak-anak yatim tersebut mencapai dewasa. Kemudian ayak baru menjadi orang-orang yang dewasa, falyastafif, maka hendaklah menjaga diri dari memakan harta anak yatim. Banyak nih. Nah, kerja sebentar ya. Sampai jam 4 kan. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini dan munasabahnya turun dari Sabit bin Rif'ah, paman dari ayah, yaitu Rif'ah yang meninggal dunia ketika putranya Sabit masih kecil. Lalu paman Sabit mendatangi Rasulullah berkata, sesungguhnya putra saudaraku adalah seorang yatim yang berada di bawah asuhan saya. Apakah halal untukku dari hartanya dan kapan saya harus menyerahkannya kepada Sabit? Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian pandangan tafsir klasik mana? Menegaskan, pandangan tafsir klasik ini menegaskan pernyataan ini merupakan pendapat pada pembahasan kali ini, namun pada pembahasan surat Al-Anfal ini kita harus menguji kualitas anak-anak yatim tersebut yang mana agar mereka cakap dalam mengelola keuangannya. Dan pendapat Ibnu Al-Arabi juga mengatakan jika hadis Umar tidak bisa dijadikan dalil tentang ukuran balik seorang berdasarkan umumnya, maka pernyataan lain tentang umur-umur yang telah disebutkan hanyalah sangkaan belaka. Sebab batasan umur ketika Rasulullah membolehkan seorang ikut serta dalam perang tentunya lebih utama untuk dijadikan dalil daripada batasan umur yang ditentukan selain darinya. Nah, itu merupakan ayat yang diwajibkan untuk kita agar menguji bagaimana anak yatim sudah dewasa dan mampu mengelola hartanya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan presenter yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kang Haryanto. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini selanjutnya mengenai poin tentang pemeliharaan harta anak yatim dan kapan harta tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Tadi telah dibahas panjang lebar mengenai tafsir Al-Quran Surah An-Nisa ayat 2, 5, dan 6 bahwa anak yatim ini merupakan makhluk yang lemah. Mereka ini rentan terhadap ekonomi dan kasih sayang. Namun juga kita perlu ketahui, kita perlu ingat bahwa anak yatim ini berpotensi menjadi rijalul mustaqbal atau generasi yang berkualitas di masa mendatang, sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Oleh karena itu, harta mereka, hak-hak mereka harus dijaga dengan benar dan harus dipelihara oleh wali atau wasi yang mereka itu amanah. Baik, selanjutnya mengenai tentang definisi pemeliharaan harta anak yatim. Di sini saya bagi menjadi 3 term. Yang pertama itu tentang pemeliharaan. Pemeliharaan itu dalam fikih disebut harponah. Harponah ini dipahami sebagai penjagaan, pengasuhan, dan merawat anak, baik mengenai diri anak dengan segala kebutuhannya, serta kehartaannya.
Sebab anak yang belum mumayyiz belum mampu mengurus dan menjaga hartanya secara mandiri. Adapun pengertian harta di sini para fuqaha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara nyata. Yang kedua, menurut jumhur fuqaha bahwa harta ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai materi dan wajib diganti jika rusak. Kemudian pengertian anak yatim. Di sini anak yatim itu merupakan serapan dari bahasa Arab kata yatimun, yang kata itu yatama, yang bermakna kesendirian atau kesedihan. Dalam kita masyarakat kultur Indonesia itu kan disebutnya yatim ini biasanya anak yang tidak mempunyai ayah. Sedangkan ada juga istilah piatu, anak yang tidak mempunyai ibu. Maka kalau anak tersebut dibilang yatim piatu, itu anak-anak yang tidak memiliki ayah maupun ibu. Namun yang lebih ditekankan di sini adalah anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya. Karena bagaimanapun ayah adalah tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah. Maka dalam Islam lebih diperhatikan anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, kapan batas usia anak tersebut dikatakan yatim? Di sini dalam hadis disebutkan, katab tasal tani anil yatimi mata yang qati'an husmul yutmi wa annahu la yang qati'an husmul yutmi hatta yablugha wa yuknasa minhu rusydan. Bahwa sungguhnya predikat itu tidak terputus hingga ia balik dan tampak darinya kedewasaan atau rusydan. Kemudian di sini mencakup harta anak yatim. Nah, harta anak yatim ini berasal dari mana? Ada dua sumbernya di sini. Yang pertama dari bapaknya. Harta anak yatim tersebut ada merupakan harta yang ditinggal oleh ayahnya. Memang tidak semua anak yatim ini miskin harta, ada kalanya anak yatim memiliki banyak harta peninggalan ayahnya. Dan yang kedua itu menurut Sayyid Qutb bahwa harta anak yatim ini tidak lain adalah harta jamaah yang diberikan Allah untuk mereka pelihara dan difungsikan dengan cara sebaiknya. Kan banyak ya donasi-donasi untuk anak yatim. Nah, itu juga apa namanya asal muasal harta anak yatim, merupakan harta jamaah. Kemudian masuk ke landasan hukum dalam pasal 1 ayat A, kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk memperlakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Orang tua yang masih hidup tidak bisa dalam melakukan perbuatan hukum. Dan pada pasal 107 KHI, batas waktu perwalian terhadap anak yatim adalah sampai ia berumur 21 tahun atau ketika ia belum menikah. Sedangkan perwalian tersebut meliputi terhadap diri dan harta kekayaannya. Di sini ada dalil-dalil hukum syar'i tentang pemeriksaan anak yatim. Ada Quran Surah Al-Isra ayat 34, Al-An'am ayat 152, Quran Surah An-Nisa ayat 2, ayat 5, dan ayat 6. Yang tadi telah dijabarkan penafsirannya panjang lebar. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini yang pertama ada hadis tentang keutamaan memelihara anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababah wal wusta faraja bainahuma syai'an. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, beliau menunjukkan jari telunjuk, jari tengah dan jari tengah dan jari telunjuknya dan merenggangkan sedikit saja. Artinya di sini bahwa orang yang menanggung anak yatim ini sangat mulia sehingga berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang disebut dengan kafilul yatim? Apakah orang kafilul yatim ini orang yang hanya sesekali berkunjung ke panti asuhan atau orang yang mengundang anak-anak ke rumahnya? Bukan. Bahwa yang disebut dengan kafilul yatim adalah orang yang mengcover biaya anak yatim dari A sampai Z, baru disebut kafilul yatim. Kemudian di sini ada hadis pendukung lainnya yang sejalan mencakup pemeliharaan harta anak yatim. Haddatsana Humaid bin Mas'adah anna Khalid bin Harithah haddatsahum
Haddatsana Husain ya'ni al-Mu'allim an Amr an Syu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni faqirun laisa li syai'un. Wahai Nabi, aku ini fakir, aku nggak punya apa-apa. Walia yatimun, tapi aku punya anak yatim. Faqala kul min mali yatimika. Maka makanlah harta anak yatim itu ghairu musrifin wala mubadirin wala muta'attilin. Dengan cara yang tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak menimbun atau mengambil harta pokoknya. Jadi boleh mengambilnya namun sedikit saja sesuai dengan kebutuhannya. Baik, poin selanjutnya mengenai pandangan fuqaha mazhab yang 4 terkait dengan harta anak yatim. Pendapat fuqaha ini bersepakat bahwa harta anak yatim ini wajib dijaga karena termasuk hifdzul mal. Dalam kaidah fikih at-tasarruf ala wariyah manutun bil maslahah. Segala tindakan atau kebijakan terhadap pihak yang berada di bawah tanggung jawab harus didasarkan pada kemaslahatan. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Hanafiyah berpendapat bahwa batasan anak yatim adalah berusia 18 tahun. Dalam Hanafi beda. Hanafi, Hanafi itu pengikutnya. Kalau Hanafi imam. Imam Hanafi. Imam Hanafi. Jadi Hanabilah pengikutnya. Syafi'iyah pengikutnya. Malikiyah pengikutnya. Tapi kalau mazhabnya mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi kembali. Karena beda. Ya. Samaannya dengan imamnya beda. Di sini yang pertama ada pendapat Imam Hanafi bahwa batasan anak yatim adalah berusia 18 tahun. Dalam memandang wilayah harta anak yatim ini sebagai tanggung jawab menjaga sekaligus mengembangkan harta. Al-hifdzu wat al-tanmiyah. Wali dianjurkan memperdagangkan atau menginvestasikan harta anak agar tidak menyusut nilainya. Adapun di sini terkait penyerahan harta, menurut mereka wajib setelah balik dan terbukti rusydan, yaitu kecakapan finansial dan kemampuan menjaga hartanya. Di sini disinggung dalam hal zakat, mazhab Hanafi ini tidak mewajibkan harta anak yatim itu berzakat, karena mazhab Hanafi ini memandang zakat itu seperti sholat, jika belum balik maka tidak ada taklif kepada mereka. Kemudian pendapat mazhab Malik, Imam Malik berpendapat bahwa batasan anak yatim berusia 17 tahun. Di sini prinsipnya itu wali diperbolehkan melakukan aktivitas bisnis dengan harta anak yatim selama aman dan menguntungkan, serta boleh mengambil upah jika miskin, sementara wali kaya tidak boleh mengambil bagian apapun. Dalam pandangan Imam Malik, zakat wajib atas harta anak yatim karena zakat dipandang sebagai hak yang melekat pada harta. Adapun penyerahan harta ini tidak cukup dengan balik, namun juga harus memiliki sifat rusydan sehingga jelas kemampuan anak tersebut mengelola harta. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan anak yatim adalah berusia 15 tahun. Dalam menonjolkan aspek proteksi harta secara ketat, wali dilarang memanfaatkan harta anak yatim kecuali dalam kondisi fakir dan sebatas kebutuhan yang wajar. Namun di sini Imam Syafi'i tetap menganjurkan investasi harta agar tidak habis oleh zakat, menunjukkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan ekonomi. Adapun dalam hal penyerahannya itu sama seperti masa sebelumnya setelah balik dan rusyd. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Hambali. Imam Ahmad berpendapat bahwa batasan anak yatim adalah berusia 15 tahun. Wali dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib menjaga dan mengembangkan harta, serta boleh mengambil upah jika membutuhkan. Imam Ahmad juga mewajibkan zakat harta atas anak yatim karena merupakan hak yang melekat pada harta tersebut. Jika kita tinjau secara komparatif mengenai pandangan 4 mazhab tadi, bahwa penyerahan anak yatim itu harus berprinsip pada balik dan rusydan.
Maka seluruh parameter tersebut berpadu tujuan-tujuan besar syariat melindungi dan memberdayakan harta anak yatim hingga dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan utuh dan bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentator yang kedua. Baik, yang dilanjutkan oleh presenter yang ketiga, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang hukum memakan harta anak yatim oleh wali atau yang pertama ada pandangan menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurut MUI, wali atau wasi ini pada hakikatnya hanyalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola dan juga mengembangkan harta anak yatim sampai anak yatim tersebut dewasa dan juga mampu mengelola hartanya sendiri. Karena itu, wali tidak memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut. Jadi setiap bentuk pengambilan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi tanpa alasan yang dibenarkan syariat itu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Kemudian MUI juga berpandangan bahwa penyalahgunaan harta anak yatim merupakan bentuk kezaliman sosial yang bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Anak yatim juga merupakan kelompok yang lemah dan juga belum mampu mempertahankan hak-haknya sendiri. Sehingga Islam memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menzalimi mereka. Bahkan Rasul pun memasukkan perbuatan memakan harta anak yatim ke dalam 7 dosa yang besar. Kemudian menurut pandangan MUI, hukum memakan harta anak yatim oleh wali atau wasi adalah haram apabila dilakukan secara zalim, tanpa hak, dan atau demi kepentingan pribadi. Adapun wali yang miskin itu diperbolehkan memanfaatkan sebagian harta anak yatim dalam batas kewajaran dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibenarkan syariat. Prinsip utama dalam mengelola harta anak yatim adalah amanah, kemudian keadilan, kemaslahatan, dan juga perlindungan terhadap hak-hak anak yatim sebagai golongan yang lemah dalam masyarakat. Larangan memakan harta anak yatim ini dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu sedang menelan api ke dalam perutnya dan juga mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ayat tersebut ini menjadi dasar utama pandangan para ulama, termasuk MUI, mengenai haramnya memakan harta anak yatim. Ancaman yang berupa siksaan neraka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada dosa yang besar. Para mufassir juga menjelaskan bahwa istilah memakan dalam ayat tersebut itu terbatas pada penggunaan untuk makanan, tetapi mencakup seluruh bentuk penguasaan, kemudian pengambilan, penggelapan, manipulasi, atau penggunaan harta anak yatim tanpa hak. Selanjutnya ada pandangan pandangan Nahdlatul Ulama. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, mengambil atau memakan harta anak yatim secara zalim itu untuk kepentingan pribadi dan juga berlebihan atau tanpa hak adalah haram mutlak dan juga termasuk kepada dosa besar. Hal ini terjadi apabila harta itu digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, keluarganya, atau hal yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan anak yatim. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara menipu atau menukar barang bagus dengan yang jelek atau mencampur adukan dengan harta sendiri sehingga batasnya tidak jelas. Kemudian yang ketiga ada dilakukannya secara boros, berlebihan atau membiarkan harta itu habis sebelum anak yatim itu dewasa. Dengan demikian menurut pandangan Nahdlatul Ulama, hukum memakan harta anak yatim oleh wali atau wasi adalah haram apabila dilakukannya secara zalim tanpa hak atau untuk kepentingan pribadi.
Wali yang kaya wajib menahan diri dari penggunaan harta anak yatim, sedangkan wali yang miskin itu diperbolehkan mengambil sebagian harta anak yatim dalam batas kewajaran dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Prinsip utama yang harus dijaga dan juga dengan pengelolaan harta anak yatim ialah amanah, keadilan, transparansi, dan juga kemaslahatan. Anak yatim sebagai kelompok yang harus dilindungi hak-haknya. Dan selanjutnya yaitu pandangan menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, wali atau wasi hanya bertugas menjaga dan juga mengelola harta anak yatim. Sehingga wali tidak memiliki hak atas harta tersebut. Penggunaan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi dan juga tanpa hak dianggap sebagai pengkhianatan. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa tadi, segala bentuk penyalahgunaan harta anak yatim termasuk dosa besar yang yang mendapatkan ancaman siksa berat. Sehingga perlindungan hak anak yatim menjadi sebagian penting dalam dakwah sosial Muhammadiyah. Selain Quran Surah An-Nisa ayat 10, Muhammadiyah juga merujuk pada Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang menjelaskan ketentuan penggunaan harta anak yatim oleh wali, yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Yang artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik dengan mengembangkannya sampai ia dewasa, dan juga penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surah Al-24. Jadi pandangan Muhammadiyah mengenai anak yatim juga berkaitan erat dengan spirit surah Al-Ma'un yang menjadi dasar pergerakan sosial Muhammadiyah sejak masa Ahmad Dahlan. Dalam tafsir surah Al-Ma'un, Muhammadiyah menegaskan bahwa keberagamaan tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari kepedulian terhadap kaum miskin dan juga anak yatim. Orang yang menelantarkan atau merampas hak anak yatim dipandang sebagai orang yang mendustakan agama karena tidak menghadirkan nilai kasih sayang dan juga keadilan dalam kehidupan sosial. Kemudian Muhammadiyah juga aktif mendirikan panti asuhan, lembaga sosial, dan juga lembaga zakat untuk membantu anak yatim serta untuk menegaskan bahwa harta mereka harus dikelola secara amanah dan hanya digunakan demi kesejahteraan mereka. Muhammadiyah juga memandang perlindungan harta anak yatim sebagai bagian dari tujuan syariat Islam dan menjaga harta dan juga mewujudkan keadilan sosial. Karena itu wajib menyerahkan seluruh harta kepada anak yatim ketika mereka telah dewasa dan juga mampu mengelolanya sendiri. Sementara penahanan atau pengurangan harta anak yatim dianggap sebagai kezaliman. Demikian menurut pandangan Muhammadiyah, memakan harta anak yatim secara zalim atau untuk kepentingan pribadi hukumnya adalah haram. Namun, wali yang miskin diperbolehkan memanfaatkan sebagian harta anak yatim dalam batas wajar sesuai syariat. Pengelolaan harta anak yatim harus berlandaskan dengan amanah, keadilan, transparansi, dan juga perlindungan terhadap hak-hak mereka. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dari presentator, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap golongan anak yatim. Al-Quran melalui Quran Surat An-Nisa ayat 2 menegaskan larangan memakan harta anak yatim secara zalim, serta memerintahkan agar harta tersebut dijaga, dikelola, dan diserahkan kembali ketika mereka telah baligh dan memiliki kecakapan. Rasyid. Penafsiran At-Tabari menunjukkan bahwa pengelolaan harta oleh wali bertujuan menjaga kemaslahatan anak yatim hingga mereka mampu mengelolanya sendiri.
Dari keempat mazhab pada dasarnya sepakat bahwa harta anak yatim merupakan amanat yang wajib dipelihara dan dikembangkan demi kepentingan pemiliknya, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian hukum seperti masalah zakat dan pemanfaatan harta oleh wali. Dalam konteks Indonesia, NU Muhammadiyah juga menegaskan pentingnya pengelolaan harta anak yatim secara amanah, adil, berorientasi pada kemaslahatan. Hal ini sejalan dalam kaidah fikih bahwa tiap kebijakan terhadap pihak yang berada dalam perwalian harus didasarkan pada kemaslahatan. Baik, itu saja. Mungkin ada teman-teman yang menambah atau bertanya. Mari kita berdiskusi bersama. Monggo teman-teman. Terima kasih. Monggo yang online, Mas Sahel mungkin, Mas Raihan. Mas Wani juga, monggo Mas Wani. Sambil mempersiapkan pertanyaan, silakan di absen dulu. Mana pencematnya? Sebut namanya, kalau nggak nampak gambarnya coret. Menentukan status puasnya. Yang lain silakan mempersiapkan pertanyaan. Izin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya harta anak yatim itu boleh diberikan apabila dia sudah baliغ ya, atau itu banyak versi umur terkait dengan imam yang 4, Madzhabul Arba. Nah, sekarang kan sudah eranya anak-anak tuh pada cerdas gitu. Misalkan kalau yang Imam Hambali itu batas umurnya minimal 15 tahun ya. Nah, karena sekarang sudah zamannya serba canggih ya. Jika di usia misalkan 14 tahun dia itu sudah bisa mengelola hartanya, atau 13 tahun udah bisa mengelola hartanya, udah jago kripto misalkan. Udah bisa ini ya, masuk dunia bisnis gitu. Apakah boleh menyerahkan gitu meskipun dia belum usia baligh? Hartanya apakah boleh diserahkan? Terus yang kedua, berarti ini kan anak yatim, dia itu hanya meninggal, ditinggal ayahnya ya. Meskipun statusnya ibunya misalkan nikah lagi kan tetap kan statusnya tetap yatim gitu. Nah, yang lumrahnya di Indonesia kalau sudah punya ayah baru gitu, itu biasanya udah kayak normal lagi gitu. Misalkan udah punya ayah tiri, hartanya itu udah orang tuanya itu udah bebas mengelola gitu. Jika terjadi demikian, apakah kita boleh, karena lumrahnya di Indonesia itu ya gak apa-apa dikelola aja. Ya termasuk orang tuanya butuh sesuatu gitu, pasti pakai bisa menggunakan harta anak yatim. Apakah diperbolehkan sebagaimana lumrahnya yang terjadi di Indonesia? Nah, itu mungkin. Terima kasih.
dikumpulkan dulu pertanyaannya minimal 3 anaknya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Tadi sudah 2 dari Mas Sauki. Monggo mbak-mbak, ibu-ibu sekalian. Ini yang online ini nama-namanya banyak sekali, tapi di dalam tampilannya ini foto-fotonya hanya beberapa orang aja. Jadi saya minta yang tidak nampak gambarnya silang, coret. Nanti menentukan pertimbangan untuk UAS. Baik, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan. Tadi pertanyaan yang pertama dari Mas Sauki ya. Saya menyimpulkan bahwasanya bagaimana jika anak-anak masih berusia 14 tahun atau belum balik, tapi akalnya itu sudah cerdas dalam mengelola keuangan. Banyak di YouTuber itu yang mungkin ya. Entrepreneur misalnya, anak kecil, anak bayi pun dapat uang. Kemudian yang kedua pertanyaannya, oh iya, seorang anak yatim yang sudah ditinggal ayahnya dan memiliki ayah baru, dan ayah baru ini ingin memanfaatkan uangnya itu dari harta warisan tersebut. Apakah boleh hukumnya seperti itu? Monggo presenter bisa. Jadi yang lagi dulu aja. Oh iya, saya menjawab sedikit ya. Jadi sudah ditetapkan bahwasanya jangan memberikan harta anak yatim yang mana belum balik, meskipun dia sudah cerdas, sudah ditetapkan itu sudah tidak boleh. Menunggu 2 tahun atau 3 tahun itu kalau dalam Al-Quran itu sudah jelas sampai dia balik seperti itu. Mungkin nunggu 2 tahun atau 3 tahun, jadi keuangannya dikelola oleh keluarganya atau lembaganya atau orang-orang yang membantunya seperti itu, meskipun dia sudah cerdas seperti itu. Mungkin ada jawaban dari teman-teman, monggo. Baik, saya izin coba menjawab tadi pertanyaannya mengenai apakah jika belum balik ini boleh diserahkan hartanya, karena anak-anak sekarang itu kan sudah pintar-pintar ya, malah Dulu di absen dulu presenternya. Nur Muhammad Hudallah Nurul Rizkiyah Siti Sofatul Aulia. Ini di mana S1-nya? Muhammad Hudallah di mana? S1 Jawa Timur, Universitas Nurul Jadi Python. Probolinggo. Ustazah Nurul Rizkiyah IIG asli dari Cirebon. Insya Allah. Berikutnya Siti Sofatul Aulia. IIG juga. IAT. IAT. Ya. Asli dari Tangerang. Dekat. Ya, lanjut. Dijawab tadi pertanyaannya.
Ya, izin melanjutkan menjawab pertanyaan tadi. Saya sepakat bahwa harta anak yatim ini nggak harus anak yatim ya, anak-anak yang lainnya juga. Walaupun mereka sudah punya kecukupan harta dan mereka sudah pintar dalam mencari uang, namun mereka ini kan kalau belum balik itu sifatnya belum stabil dan pengalamannya juga belum banyak gitu. Jadi untuk kemaslahatan ada kalanya ditunda dulu, lebih baik disimpan, dipegang oleh orang yang oleh walinya yang lebih dewasa. Karena dalam ayat dan kesepakatan para imam mazhab juga jelas bahwa mereka itu boleh diserahkan hartanya ketika sudah balik dan mempunyai sifat rusydan atau pandai mengelola harta. Baik ya. Gimana teman-teman? Apakah sepakat juga dengan jawaban kami? Atau ada tambahan lagi, sanggahan? Monggo. Sedikit menyangka ya. Kalau misalkan jika dia tidak diberi kebebasan, biasanya kan seorang anak itu cenderung dia itu ikut ayahnya gitu, anak-anak. Misalkan ayahnya punya usaha gitu. Nah itu dia mencermati dan saking dia seringnya diajak bareng itu bisa meneruskan gitu. Mungkin dari segi mental memang juga belum balik lah. Tapi dari segi strategi dia melanjutkan bisnis itu mampu gitu. Dan kalau tidak dikelola oleh dirinya maka putus gitu. Bisnisnya itu putus gitu. Jadi memang kalau misalkan terjadi ya ada indikasi terjadi, kalau nggak dikasih nanti malah nggak jalan lagi bisnisnya karena sudah harus dipasrahkan sebenarnya, misalnya dipasrahkan ke ibunya ya atau yang tuasi yang diberi amanah, sedangkan dia itu tidak punya kemahiriran dalam mengelolanya. Yang mahir mengelola itu anaknya. Jika misalkan terjadi kasus demikian, apakah ya nggak boleh karena kembali ataukah kalau misalkan nyangkut dia anaknya. Izin tadi. Monggo. Oh ternyata Mas Sauki ini masih bersikeras ya. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana bisnis tersebut ingin harus diambil alih oleh anaknya yang masih berusia 14 atau belum balik tersebut? Yang nggak bisa kan mencermati bulan anak kan pengen ikut kemana-mana, dia mampu mengelola. Kalau udah dilanjutkan terancam berhenti. Nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Ya anggaplah cuma punya kemahiriran atau shift. Ya. Seperti itu dalam ya ada orang-orang yang dari kami ini berbalik. Kalau usianya berbalik itu tetap masih bawah siapa sementara. Dan nanti kalau ketemu sama kerja apa itu kan nggak tahu ya, aku bakal diumumkan atau jadi ada yang lain yang malah dirinya itu nggak ada masalah yang dirinya timbullah kedaulatan. Karena itu selain kalau saya orang lain sekitarnya ada yang masuk untuk mengawasinya ataupun hanya kalau dia itu dengan hanya dia itu ada pengawasan karena kan juga harus ini juga tanah diuji itu kan bisa dengan kita perhatikan apakah anak tersebut sudah benar-benar mampu, namun jangan dilepas 100% karena takut ada kemungkaran dan kemudorotan yang lainnya.
Masih harus dalam kawasan berarti ya. Iya. Berarti harus dalam kawasan. Masih di bawah umum. Ya baik. Bisa dipahami untuk yang pertama kita selesaikan dulu ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, Kalau sudah nikah lagi, oh iya, kalau sudah nikah lagi, apakah boleh ayah sambungnya ini memanfaatkan atau membelanjakan, intinya mengelola untuk sebagaimana kayak seperti masih ada ayahnya Oh, iya. dewasa mengelola hartanya itu meskipun ayah. oh iya baik. Pada intinya tadi dari bahasa menggunakan harta walaupun dikelola oleh ayah sambungnya, tapi dalam ibunya atau orang-orang yang sekitar keluarganya seperti itu, atau walinya yang lain atau pamannya boleh, asalkan tidak mengandung kemudorotan. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu, intinya tidak merugikan dan tidak menguntungkan bagi dia, tidak merugikan anak yatim tersebut dan tidak menguntungkan sehingga membawa kemudaratan, entah itu korupsi. Intinya menguntungkan pribadi ayah sambungnya itu, maksudnya paham ya. Ya, mungkin bisa dipahami. Dipergunakan, dikelola oleh ayah tirinya. Di sini itu kalau saya lihat bukan hanya ayah tiri, mau bisa jadi kakak atau saudara yang lain. Jika dia itu orang amanah, maka boleh dengan tujuan adanya kemaslahatan di situ. Tujuan ingin hartanya ini dikembangkan, diinvestasikan, diputar agar tidak habis nanti dimakan zakat. Makanya orang yang mengelola harta anak yatim itu harus amanah, maupun itu ayah tiri ya harus amanah. Dan harta tersebut pada dasarnya nanti tetap punya anak yatim itu, bukan punya keluarga. Dan pengelolaan harta itu harus resmi, tidak boleh atas kemauan sendiri atau hawa nafsu yang melihat nih anaknya ini ternyata punya peninggalan harta warisan banyak. Namun harus kesepakatan bersama siapa yang paling berhak mengelola harta anak yatim tersebut. Nah, apabila ada pertanyaan, apakah bolehkah harta anak yatim ini dipakai untuk biaya keluarga, seperti untuk biaya listrik, makan bersama, atau dan sebagainya gitu. Apabila keluarga ini benar-benar tidak mampu gitu, sehingga harta anak yatim yang dipakai, maka jawabannya itu boleh seperti ini tadi, tapi mubadir wala mutaatir. Jadi jangan berlebihan, hanya mencakup kebutuhan pokoknya juga, karena anak yatim kan tinggal di rumah itu juga, maka boleh digunakan untuk kemaslahatan ya dan orang yang tinggal di situ. Untuk yang lain, apakah ada yang menambahkan? Silakan. Di dalam ayat 6 tadi, wala ta'kuluha israfan. Jadi intinya jangan sampai berlebihan. Boleh kita intinya kemaslahatan. Ya mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan tambahan.
Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, sudah cukup. Saya tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Terima kasih kepada saudara penonton 3 orang. Ustaz Muhammad Allah, kemudian Ustaz Nurul Iskillah, berikutnya Ustaz Siti Sofatul Aulia. Anda sudah memenuhi kewajibannya, sudah melaksanakan dan melakukan, sudah membuat makalah sampai 46 halaman, sudah setengah dari rujukannya juga sudah saya baca, bagus, sudah aku dapat dari 2 pertanyaan. Nanti yang lain juga boleh menyusul, mungkin berkembang nanti. Presenter 3 orang ini perhatikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban berkembang, ini dicatat dengan baik, nanti menjadi bahan perbaikan makalah. Pertama, pertanyaan dari Saudi tadi itu. Bolehkah singkatnya pertanyaan itu, bolehkah anak yatim itu belum akil balik tapi sudah mengelola bisnis orang tuanya? Gitu ya kira-kira. Ya. Dalam Al-Quran tadi sudah disebut ayatnya, wabtarul yatama hatta ila balaghul nikah. Prinsip harta anak yatim itu boleh diserahkan kepada anak yatim itu akil balik. Kalau sudah akil sudah balik. Hatta ila balaghul nikah, sudah sampai usia boleh kawin. Kapan itu usia boleh kawin? Kalau kompilasi hukum Indonesia, laki-laki yang boleh kawin atau remaja yang boleh kawin itu hatta ila balaghul nikah itu umur 21 tahun. Atau belum 21 tahun kalau sudah mampu kawin, hatta ila balaghul nikah. Kalau imam tadi kata imam 4 tadi itu, menurut hatta ila balaghul nikah, Imam Malik itu 17 tahun, Imam Hanafi 18 tahun, Imam Syafi'i 15 tahun, Imam Hambali 15 tahun. Itu pasalnya. Sudah diikat umur sekian. Tapi belum umur 15 tahun, belum 17 tahun, belum 18 tahun, tapi dia sudah bisa mengelola bisnis orang tua. Nah, dia ini kali termasuk tamyiz atau tidak? Sufaha atau tidak? Kalau dia sufaha, sampai tidak bisa membedakan antara uang 50 dengan 20.000 dengan 2.000. Nanti sapi sufaha. Tamyiz, dia belum umur 15 tahun, belum umur 17 tahun, belum umur 18 tahun, belum umur 20 tahun. Tapi tamyiz bisa membedakan ini uang 20.000, ini 2.000. Sebatas itu saja. Tapi kecakapan untuk berbisnis tadi itu tak bisa atau tidak. Karena fuqaha sudah mengikat ketentuan baru nikah itu 15 tahun
17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Kalau kita berteman dengan tadi itu, lalu kita lihat ya, bagaimana terjadi di masyarakat. Idealnya tadi itu para pembuat seperti itu, para fasilitas seperti ini. Nah, karena perkembangan zaman, teknologi canggih, anak sekarang sepandai main IP. Lalu kita lihat konten bagaimana pandangan ini, bagaimana pandangan Bahsul Masaid, BBN, bagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah. Ya, ini yang menaungi kepentingan umat Islam lokal Indonesia. Coba silakan sekarang dulu bagaimana pandangan fatwa Majelis Ulama. Tadi itu kan fuqaha tadi itu, mufassir fuqaha sama seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pandangan MUI? Bagaimana kata fatwa MUI opininya? Ya, bagian kuncinya di situ sebagian. Jadi tidak mutlak seluruhnya. Ya, kita diawasi. Tidak mutlak sepenuhnya serahkan. Kalau belum akhir belum balik, belum rusdan. Nah, pandangan tadi itu fatwa MUI. Sekarang Bahsul Masail. Nahdlatul Ulama. Jadi kata MUI tidak mutlak diberi kepercayaan. Hanya masih dalam pengawasan. Dibantu Ustazah Siti Sofatul Aulia.
Pandangan maksud masail Nahdlatul Ulama. Mm-mm. Jadi pendapat ini dikaitkan atau dilandaskan pada surah An-Nisa ayat 6 tadi itu, yang memerintahkan agar anak yatim itu eh, diuji dulu Mampu apa tidak? mampu atau tidak terlebih dahulu sehingga tampak kematangannya dalam mengelola harta tersebut. Berarti sama dengan pandangan MUI. Ya, sama. Terjemah Muhammadiyah, Ustaz. Di sini secara langsung kepada anak yatim yang belum balik itu dilarang atau harus. NU dulu karena orang Jawa Timur, NU Madura. Orang Madura tanya agamanya apa? Agama saya NU. Ya, Melarang untuk pandangan Muhammadiyah merujuk pada putusan Majelis Tarjih melarang menyerahkan harta secara langsung kepada anak yatim yang belum balik. itu kuncinya. Larangan terlalu cepat. Seperti itu mengacu pada surat An-Nisa ayat 6. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. 14 tahun belum balik kan berarti kan belum waktunya nikah, berarti sudah secara mutlak tidak boleh seperti itu Mas Oki. Ya, kuncinya itu. Menurut Muhammadiyah tidak boleh. Menurut Oh iya. ulama Tadi juga bilang tidak boleh tidak juga. boleh. Tadi bilang kapan bilang tadi? Di sini tadi saya nemukan. Saya kira dalam PPNC tidak dibilang. Kalau PBNU tidak boleh, fatwa Majelis Ulama dalam pengawasan. Boleh tetapi pengawasan dulu, tidak mutlak boleh. Oke, nah di situ cara pandang hukum itu. Pertama, menurut mufasir seperti apa, mufasir klasik seperti apa, kontemporer seperti apa, baru Nusantara. Pertanyaan kedua berikutnya. Bagaimana? Pertanyaan kedua tadi dari Mas Oki. Tua yang sambung. Nah, di Indonesia kalau sudah punya yang baru ya udah kayak normal lagi. Ya. Silakan lihat dari kontemporer dan pandangan fatwa Majelis Ulama. Boleh nggak ayat tiri itu mengelola tanah anak yatim? Boleh sepanjang dia amanah. Kata siapa ini? MUI. Kalau bahasa Masaid.
Jadi boleh tapi tidak mutlak. Harus dipisahkan dulu. Ini harta anak yatim. Ini bawaan dari ibunya, dibawa dari pengelolanya. Itu harus dipisahkan dulu. Nggak luasa, nggak mutlak. Hartanya kan nggak luasa. Apalagi kalau bapak tiri ini mempunyai perempuan tiri, nah ini yang bahaya. Gembatnya nanti. Itu sebabnya hartanya itu nggak boleh, apalagi anak tirinya, perempuan tirinya. Lebih tidak boleh. Ini lebih berhati-hati, ikhtiar. Pandangan Muhammadiyah. Bagaimana dalam mengetahui jujur dan tidaknya seorang bapak tiri? Kalau begitu lebih berhak mana? Pengelolaan harta anak yatim ini dikelola oleh Darul Aitam atau perorangan seperti bapak tiri tadi itu. Kan sekarang ini kan banyak rumah yatim, tua apa. Izin menjawab. Ya, silakan. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama yang merujuk pada fikih Syafi'i, ayah tiri bukanlah wali mujibir dan secara hukum tidak memiliki hak maupun wewenang perwalian atas harta anak yatim. Ya, konkret. Jadi tidak memiliki hak secara mutlak. Jadi lebih baik diberikan kepada ibu kandung atau pamannya yang memiliki nasab oleh anak yatim tersebut. Nah, pengelolaannya lebih utamanya diserahkan kepada ibu tadi itu atau lembaga Darul Aitam pengelola rumah yatim, Wali wali yang berhak mengelola harta adalah kerabat laki-laki dari garis keturunan ayah. Kalau ayah tiri berarti tidak boleh, tidak berhak. lebih berhak mana dikelola anak yatim itu dengan yayasan? Lebih berhak wali seperti itu. Karena wali yang bertanggung jawab dan mampu mengembangkan pada pengelola atau badan
lembaga yang lain seperti itu. Terserah dia mau anu, yang penting hak mutlaknya walid. Lebih berat daripada yayasan. Oke. Kenapa yayasan itu? Karena rentan pengawasannya. Terbatas. Sekarang di masyarakat ini banyak apa nama jargonnya pengelolaan Darul Aitam, duafa, dompet duafa untuk rekening Darul Aitam. Tapi pada pelaksanaannya kadang-kadang itu hanya nama saja. Ya. Dananya tidak mutlak Darul Aitam, kadang-kadang untuk kepentingan bangunan, lembaga, untuk bantuan untuk guru-guru yang masih lemah honornya. Gimana menurut antum? Pemanfaatan dari kata yatim tadi itu. Ada yayasan yatim piatu, yayasan dompet apa? Sudah terkumpul dananya, tapi tidak mutlak untuk para Darul Aitam tadi itu. Boleh yang lain? Sebelum saya kembalikan ke pemakaran, yang lain dulu. Yang online boleh silakan. Ini banyak nama-nama terbit di sini, tapi gambarnya enggak ada. Padahal tadi itu masih itu, sekarang panggil langsung terbit. Ayo silakan yang online menjawab pertanyaan tadi itu. Tes, tes. Coba guys berbicara. Cek, cek. Belum ada suaranya tuh. Di TV-nya belum ada suaranya. Tes. Tes. Yang bawahnya bawah. Oh, udah. Ayo silakan angkat tangan yang mau jawab pertanyaan tadi. Kalau yang nggak dengar pertanyaan saya, berarti tadi itu nggak mengikuti dari awal. Apa tadi pertanyaannya? Pemanfaatan. Pertanyaannya tadi itu bagaimana pandangan pandangan kita terkait banyaknya komunitas atau Darul Aitam yang menyalahgunakan harta anak yatim dan duafa untuk kepentingan yang lain. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab, silahkan. Ayo silakan yang mau menjawab dari online. Saya panggil saja Ustazah Aisyah Rahmi. Oh, di sini orangnya. Ayo silakan jawab.
Pertanyaannya, tadi bagaimana pandangannya banyaknya komunitas dan Darul Aitam yang menyalahgunakan harta anak yatim, padahal mereka itu pelang namanya ini untuk yatim dan duafa, tapi untuk operasional yang lainnya bagaimana? Baca-baca. Udah saya akan ke Ustaz Muhammad Raihan. Sekaligus dosen. Kalau yang hadir di sini kan sudah jelas ini, sudah hadir. Yang online sekarang di absen sekalian, sekaligus. Muhammad Raihan, silakan. Ustaz Muhammad Raihan, di mana tinggalnya? Hadir di Ya. Bogor, Di mana? di Bogor, Kiai. Di Bogor dengan Ciputat itu nggak jauh itu. Izin online, Kiai. Soalnya ada wisuda di pondoknya. Ya nggak apa-apa, dibolehkan online, tapi silakan dijawab. Aduh, Ustaz Sahal ini seperti yang lebih paham ini. Coba apa pertanyaan saya tadi? Kalau tidak salah, uang anak yatim ala kulihal kalau seandainya dipakai untuk operasional, apakah boleh atau tidak seperti itu ya, Kiai? Silakan. Kalau mungkin eh, kalau dari kami pribadi, mohon dikoreksi Kiai kiranya nanti ada yang salah. Itu mungkin sebenarnya ini harta panas juga ya, karena di situ juga Rasulullah SAW juga pernah bersaksi bahwasanya ketika beliau Mi'raj itu di situ ada apa namanya fenomena yang mana dilihatkan kepada beliau itu orang yang melihat orang yang memakan anak yatim, memakan harta anak yatim selama hidup di dunianya, itu diibaratkan seperti mulutnya itu seperti unta. Maka ini sebenarnya agak sensitif harta anak yatim ini. Tapi ala kulihal seandainya memang kepepet tidak ada uang lain untuk dijadikan sebagai operasional, mungkin dalam kasusnya itu mungkin rumah yatim ya. Rumah yatim itu perlu operasional di situ. Maka bagaimana seandainya malah mungkin seandainya ada kasus rumah yatim ini dikelola oleh orang yang mungkin orang yang pengelolanya ini malah justru hanya kerjaannya ini mengurus anak yatim itu. Maka kalau seandainya dihadapkan dengan kasus seperti ini, kalau sejauh pandangan kami mungkin boleh-boleh saja. Tapi ala kulihal dengan catatan harus apa namanya tidak boleh berlebihan. Jadi dengan apa ya bil khair mungkin ya dengan baik. Ya, prinsipnya itu tidak boleh disalahgunakan. Apa dasar hukumnya? Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman. Nah, menzalimi itu salah gunakan. Innama ya'kulu fi butunihim nar. Kalau harta yatim ini apapun alasannya, jargonnya ini untuk anak yatim, tapi ternyata bukan anak yatim. Bahkan kadang-kadang untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan golongannya. Nah, itu termasuk tidak aman ya, untuk itu. Tidak boleh termasuk zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Oke, setuju jawaban antum. Nggak apa-apa online walaupun sekarang nggak hadir, walaupun sudah lebih besar itu amplopnya habis sudah itu daripada kuliah. Apalagi panitia.
Baik, itu tolong dicatat ya, nanti menjadi bahan perbaikan untuk makalah apa yang berkembang ini. Lalu di masyarakat kita ini ada tradisi tanggal 10 Muharram, hari anak yatim. Apa itu dasar hukumnya itu? Anak yatim kan kebutuhannya kan tidak hanya 10 Muharram aja. Sehari-hari kan perlu beli kue, perlu jajan, perlu beli pulsa. Masa harus 10 Muharram? Apa dasar hukumnya? Ustazah Julia, gimana tinggalnya? Yulia Amiasi tak Pak? Yulia di Kuningan Jawa Barat Pak. Anda tinggal di mana? Di Kuningan Jawa Barat. Kuningan Jawa Barat. Oh ya, silakan jawab. Eh, Ini musim kurban ini orang Kuningan. Pak boleh kurban kambing dari Kuningan. Kambing domba boleh, dibas boleh, tapi kambing dari Kuningan nggak boleh. Ayo silakan dijawab. Sebentar. Tadi itu apa? Eh, Gimana? Bah, pertanyaannya tadi lupa. Tradisi di Indonesia ini ada tradisi 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim. Jadi anak yatim itu nunggu santunan itu nunggu tanggal 10 Muharram. Dan di luar 10 Muharram juga banyak kebutuhannya. Apa dasar hukumnya? Menentukan bahwa Menurut pribadi saya, 10 Muharram itu hari raya anak yatim. jadi intinya gimana adanya tradisi santunan anak yatim di tanggal 10 Muharram gitu tak? Ya, Kalau misalnya sudah menjadi tradisi di suatu kota, tapi yang mungkin di suatu kota aja, soalnya di Kuningan sini sih kayaknya jarang deh Pak, jarang deh. nggak ada. Iya, nggak ada. Paling santunan anak yatim tuh kalau misalkan di sekolah-sekolah tiba-tiba ada orang yang kayak mau santunan anak yatim ya nggak apa-apa gitu. Tapi setahu maksudnya santunan anak yatimnya itu ke panti asuhan, tapi Hmm. kalau misalkan ke panti asuhan sih ya mungkin ya namanya tradisi ya nggak apa-apa deh kayaknya Bah. Menurut saya pribadi ya Bah ya. Ya. Jangan menurut pribadi, ya menurut Oh, gimana? Ah, ulama kontemporer boleh, pribadi boleh, tapi merujuk dengan apa fuqaha, apa ulama kontemporer, apa ulama Nusantara, apa hmm. Gini aja deh Bah, al-adat muhakamat aja kayak udah itu dalilnya. Itu aja. ya silakan. Wafa amanatullah. Nggak hadir. Masanya dicoret ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya, silakan. Baru terbit. Silakan.
Tisu. Ayo silakan tadi itu kalau dijawab, monggo silakan. Bentar Bapak. Menurut saya kan kalau bulan haram tuh Asyura ya. Kenapa bisa apa namanya disebut dengan hari anak yatim karena kan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, menyantuni anak yatim ini sebagai bentuk kasih sayang gitu, ini menambah pahala. Jadi sebenarnya kita bukan hari raya resmi juga gitu ya. Jadi emang beberapa orang Silakan tuh Ustaz Nurul Fahmi, nyambung jawabannya. gimana Bapak? Mungkin sedikit menambahkan apa? Ya, silakan. Mungkin kan ada hubungannya dengan bulan haram. Ya, di mana kita di bulan-bulan haram ini dianjurkan bahkan diwajibkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah. Merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 220 yaitu fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Kira-kira seperti ini landasannya Abah menurut Basnas, yaitu artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Maksudnya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya Ya, kalau mau dibilang hari raya mungkin eh, ya selama bulan-bulan haram ini juga bisa sebenarnya, Pak. Atau di bulan-bulan ya, lainnya jadi di luar bulan haram. ya, baik. Nurul Fahmi Anda sudah menjawab. Silakan dirangkumkannya jawabannya. Intinya di dalam bulan Muharram itu tidak hanya tanggal 10 saja, ya. Tanggal 9, 10, 11 Muharram itu sangat dianjurkan untuk meningkatkan ibadahnya, mobil khusus menambah kebutuhan keluarga. Izin menambahkan, Mbak. Izin Kiai. Ya, monggo silakan. Tadi menambahkan tentang tradisi yang ada di kalangan kita. Mungkin kalau di daerah saya ya, Kiai, di Kudus, Kiai. eh, biasanya di tanggal 10 Muharram itu identik dengan lebarannya anak yatim. Karena di sini merujuk dari riwayat-riwayat yang ada, untuk dalil keumuman sedekah anak kepada anak yatim kan sudah banyak jadi disebutkan di Al-Quran bahwa berbuat baik termasuk menyantuni anak yatim itu termuat banyak di dalam ayat Al-Quran. Tapi ada dalil khusus kenapa kok diperingati di bulan Muharram. Ada sebuah hadis eh, di kitab Tambihul Ghafilin. Di sini dijelaskan bahwa man shoma yauma asyura minal muharram a'tahu Allah taala sawaban asyrati alafin malakin. Man shoma yauma asyura minal muharram u'tiya sawaba asyrati alfin hajjan wa mu'tamirin wa asyrati alafin syahidin. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'ahu Allah taala lahu bikulli sya'ratin darajah. Ini salah satu salah satu keterangan dari beberapa keterangan lain yang menerangkan bahwa di di tanggal 10 itu di tanggal yang mulia. Barang siapa yang berbuat baik, di situ disebutkan bahwa siapa yang puasa, terus di akhir tadi keterangan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah memberikan derajat yang mulia kepada orang tersebut. Nah, ini dalil kenapa tanggal 10 biasanya Muharram itu identik dengan perayaan tadi, acara anak yatim, santunan anak yatim. Itu dalil secara khusus kalau Ya, di terima kasih saudara. Silakan tambahkan ya. Kasih lagi itu. Maka 10 Muharram itu berada hati, tetapi untuk
makalah. Satu lagi terakhir ini untuk makalah. Ada hadis Nabi ana wakafil yatim fil jannah. Tolong jelaskan apa maksud hadis itu. Alhamdulillah, terima kasih semua yang berjawab dan baik. Tinggal nanti dilakukan untuk soal tanya dan jawaban apa yang berkembang dari semua ada di makalah untuk. Jadi prinsipnya apa yang tetap atas pada hari ini yaitu surah An-Nisa ayat 2. Surah An-Nisa ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibaca Ustaz Nur. Ya, boleh dibaca. An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi Ya, yang kedua, ayat kedua. Itu ya tamu.
Innahu kana fukan. Ya, simpulannya begini. Apa yang kita bahas pada hari ini itu tentang pendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali ayat pertama menyampaikan bahwa asal mula manusia itu sendiri. Kemudian ya karena sutaku mungkin kalau menasuah tidak kalau kamu jalan. Tadinya manusia itu hanya sendiri. Kemudian sekarang dijadikan suami istri pasang-pasangan. Ya, nasutaku kalau bisa sudah apa kami kembali jalan tadi lawan besar. Kemudian berkembang. Nah, apa maksudnya? Tadinya Anda sendirian, sekarang berpasang-pasangan. Bersyukurlah. Sudah dijadikan berpasang-pasangan suami istri. Maka harus disyukuri. Setelah dijadikan suami istri, maka harus kewajiban berikutnya, yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah, terutama anak yatim, kemudian orang yang tidak mampu, termasuk itu. Nah, ini harus bersyukur. Lalu perhatian berikutnya, anak yatim. Jadi bagaimana anak yatim seperti apa, pengurusannya seperti apa, harganya seperti apa, sudah kita bahas semua. Nanti pada berikutnya, ayat berikutnya, masih anak yatim juga nanti. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita gunakan lagi. Saya minta, walaupun sekarang sudah presentasi, besok tetap mengikuti. Jangan pernah menganggap kalau sudah presentasi, sudah kawan belum. Nanti saya absen terus. Walaupun sudah presentasi, tetap ikut kuliah. Yang dekat-dekat diputar, wajib dulu. Yang di luar Indonesia cuma rumit. Ya, boleh, Anda boleh setengah haji, jam umroh, monggo silakan boleh. Yang di luar Pulau Jawa, tapi minimal yang presentasi harus tadi. Datang saya tanggal 2 kelas, yang satu kelas offline, satu kelas lagi online. Jadi kita itu enak diskusi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan baca doa. Allahumma salli ala Muhammad wa alimna ma ya'lamu wa zidna ilma. Allahumma faqina fid-din wa alimna ta'ala. Allahumma al-awlad wa ta'ala. Alhamdulillah. Min ahli ilmi wa khayri wa ta'ala wa rizqi wa alizal wa qawal wa salah wa hikmah wa la taj'al ila ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh mahasiswa-mahasiswi saya yang di IIT, yang di PDIP, yang di sekitar Afrika, telah jadikanlah menjadi ulama pengkajian nasional dan internasional. Sebagian jadikanlah pemimpin bangsa yang satunya, sebagian jadikan bangsa satunya, sebagian jadikan politisi yang satunya, yang berdasarkan Al-Quran. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.